warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang bentuk pecahan. Bentuk pecahan yang pertama ada pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, yang keempat persen. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Pecahan biasa dibagi dua jenis, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni yaitu jika pembilang kurang dari penyebut. Pecahan biasa yaitu jika pembilang lebih besar dari penyebut. Contoh pecahan murni: 3/4, 1/4, 1/2, 5/10. Contoh pecahan tidak murni: 9/7. Lihat pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut. 9 lebih besar daripada 7. Kemudian 8/5, 5/4, dan 7/5. Yang kedua, pecahan campuran. Jika angka pembilang lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Contoh: 1/2/7, 1/1/. Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh, di hari Minggu Meli membantu ibu membuat kue kering. Satu resep kue kering membutuhkan tepung 1/2 kg. Bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan? Penyelesaiannya, pecahan campuran 1/2 terdiri atas bilangan bulat 1 dan bilangan pecahan 1/2. Langkah-langkah menyederhanakan pecahan campuran menjadi pecahan biasa sebagai berikut. 1/2 sama dengan 1 ditambah 1/2. Ubahlah angka 1 menjadi pecahan yang penyebutnya 2. Jadi 1/2 sama dengan 2/2 tambah 1/2. Jumlahkan pembilangnya. Pembilang angka yang di atas ya. Jadi 1/2 sama dengan 2 ditambah 1/2 sama dengan 3/2. Jadi pecahan campuran 1/2 sama dengan 3/2. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa juga dapat dilakukan dengan cara berikut. 1/2. 1 kali 2 tambah 1/2 sama dengan 3/2. Yang ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Contoh: 0,5, 3,7, 2,5, dan 3,4.
Contoh, ibu menyuruh Meli membeli gula pasir 0,5 kg di toko. Dapatkah Meli mengubah pecahan desimal 0,5 menjadi pecahan biasa? Langkah-langkah mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Penyelesaian pertama. Langkah 1. Hitung jumlah angka di belakang koma. 0,5, angka di belakang koma ada 1, yaitu angka 5. Langkah kedua. Hilangkan tanda koma dan angka 0 di depan, koma. Jika 0 dan koma pada angka 0,5 dihilangkan, maka hanya tinggal angka 5. Langkah ketiga, tetapkan angka yang diperoleh dengan langkah 2 sebagai pembilang. Langkah 4, tentukan penyebut mengacu pada hasil langkah 1. Jika terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Jika terdapat 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Jika terdapat 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya 1000. Begitu seterusnya. Langkah 5, tulis bilangan pecahan. Pecahan desimal 0,5 dapat diubah menjadi 5/10. Karena di belakang komanya ada satu angka, jadi per 10. Berdasarkan langkah 1 sampai langkah 5, bilangan 0,5 dapat diubah menjadi pecahan 5/10 atau 1/2. Jadi bilangan desimal 0,5 kg dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2 kg. Penyelesaian kedua, jika kalian ingin mengubah 0,5 menjadi bilangan pecahan, maka kalian harus memasukkan angka 5 pada kolom 1/10. Contoh pada tabel pecahan 1000, 100, 10, 1, 1/10, 1/100, 1/1000. Bilangan 0,5 dapat ditulis 5 kali 1/10 sama dengan 5/10. Jadi bilangan desimal 0,5 sama dengan bilangan pecahan 5/10. Berdasarkan tabel di atas, maka bilangan desimal dapat dibaca sebagai berikut: 0,15 atau 15/100. Yang kedua 1,25 atau 125/100. Yang ketiga 0,225 atau 225/1000. Contoh, ubahlah pecahan 3/4 menjadi bilangan desimal. Penyelesaian langkah 1. Temukan bilangan yang dapat dikalikan dengan penyebut pecahan untuk menghasilkan 10, 100, 1000, atau bilangan berapapun yang merupakan kelipatan 10. Misal, penyebut pada soal adalah 4. Bilangan 4 tidak dapat dikalikan dengan bilangan bulat agar menghasilkan 10. Namun, 4 dapat dikalikan dengan 25 untuk menghasilkan 100. Langkah 2, kalikan pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan bulat yang diperoleh dari langkah sebelumnya. 3/4 kali 25/25 sama dengan 75/100. Langkah ketiga,
Pembilang yang diberi tanda desimal sesuai dengan banyaknya angka 0 pada penyebut. Jika hanya ada satu angka 0 di penyebut, geser tanda desimal ke kiri sejauh satu angka, dan seterusnya. Karena terdapat dua angka 0 pada langkah 2, maka tanda desimal digeser ke kiri sejauh 2 angka. Langkah 4, tulis angka 0 sebelum koma, sehingga menjadi bilangan desimal 0,75. Jadi bilangan desimal dari 3/4 adalah 0,75. Yang keempat, persen. Persen biasanya dilambangkan dengan tanda. Contoh, 70%, 50%, 35%, 25%, dan 10%. Contoh, 70%, 50%, 35%, dan 25%. 70%, 70/100. 50%, 50/100. 35%, 35/100. 25%, 25%. Mengubah pecahan biasa menjadi persen. Contoh, 1/4. Kita dapat mengubah penyebutnya menjadi 100. 1/4 sama dengan 1/4 dikali 1 kali 25, 4 kali 25. Mengapa dikali 25? Karena penyebutnya harus 100. Dan juga penyebutnya ini 4. Jadi 4 kali 25, 100. Juga pembilangnya harus dikali 25. Mengikuti penyebut. Jadi 1 kali 25 sama dengan 25/100 sama dengan 20. Yang kedua, 5/10. 5/10. Penyebutnya adalah 10. Berarti kalau ingin menghasilkan 100, kita kali dengan 10. Jadi pembilang dan penyebutnya dikalikan 10. Jadi 5 kali 10, 50. 10 kali 10, 100. Jadi 50/100 sama dengan 50.